Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Nah, kita mau bahas mengenai peluang empat negara Asia Tenggara di Piala Asia U23 tahun 2024 Betul, ini ya. Bro betul. Ipung, seperti apa nih peluangnya nih? Ya, sebetulnya kan perwakilan dari ASEAN ini untuk Piala Asia U23 di Qatar itu ada empat negara ya. Empat negara ya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, saya kalau kita lihat dari pertandingan pertama itu kan hasilnya berbeda-beda. Walaupun dari hasil pertandingan pertama ini belum bisa katakanlah menjamin apakah tim ini akan berhenti atau akan lolos. Mhm, Walaupun kalau kita melihat pada hasil yang positif itu ada di Thailand dengan Vietnam. Sedangkan hasil yang negatif itu ada di Indonesia dengan Malaysia yang dua-duanya kalah dengan angka yang cukup meyakinkan 0-2 dari lawan-lawannya gitu loh. Nah, Indonesia walaupun di pertandingan pertama kalah 0-2 melawan Qatar, tapi kita tentu berharap bahwa di dua pertandingan sisa Indonesia bisa mengambil angka penuh. mhm, Sama seperti apa yang diharapkan oleh kubu Malaysia dalam hal ini. Malaysia di pertandingan pertama kalah melawan Uzbekistan 2-0 juga. mhm, Walaupun dari sisi permainan kita tahu ya bahwa yang dihadapi adalah Uzbekistan, tim yang mungkin juga punya peluang cukup besar untuk menjadi juara kali ini. Tapi di pertandingan kalau saya perhatikan di pertandingan antara Malaysia melawan Uzbekistan itu justru walaupun Malaysia memang dari sisi possession ballnya juga rendah dan semua bola banyak dialirkan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Tapi ya itu tadi penyelesaian akhir dari Uzbekistan ini juga bermasalah gitu loh bro. mhm, Jadi kalaupun possession ball yang cukup banyak dari Uzbekistan itu ternyata tidak memberikan banyak dampak terhadap terjadinya gol. Karena ya itu tadi tidak ada striker-striker dari Uzbekistan yang klinis dalam hal ini. Nah, mhm, melihat hal yang demikian, saya pikir di pertandingan berikutnya Indonesia kan akan menghadapi Australia. Indonesia harus mengambil angka penuh. Malaysia akan ketemu nih dengan kalau nggak salah dengan Vietnam. Nah, dia juga harus bisa mengambil angka penuh. Walaupun kita tahu Vietnam dalam kondisi mentalitas yang sangat bagus ketika mereka bisa berhasil mengalahkan Kuwait 3-1. Ini juga kalau saya lihat pertandingannya sebetulnya antara Kuwait dengan Vietnam ini tidak terlalu kelihatan menonjol sebetulnya. Justru yang banyak terjadi adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain Kuwait yang bisa dikonversi peluang tersebut menjadi gol oleh pemain Vietnam. Itu dua kali golnya Vietnam itu gara-gara kipernya yang salah gitu loh. Itu mhm, sih. Jadi itu artinya di pertandingan pertama pun juga sebetulnya kualitas Vietnam juga belum kelihatan gitu. Nah, terlihat yang berbeda justru di Thailand. Thailand mhm, ini bagus sekali ketika melawan Irak. Karena lagi-lagi yang dilawan adalah Irak. Tim yang juga punya kans untuk menjadi juara. Tapi mhm, mereka bisa mengambil angka penuh dari Irak justru dengan permainan yang sangat bagus. Jadi kalau melihat pada perimbangan dari empat negara ASEAN, saya melihat bahwa Thailand yang kelihatan secara linear, secara gradasi, kenaikan kualitas permainan dari pertandingan pertama ini terlihat sangat sangat bagus ya. Dan kita harapkan sekali ya bahwa di pertandingan dengan bekal kemenangan melawan Irak, mereka juga akan membidik kemenangan berikutnya melawan Arab Saudi gitu loh. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin bahwa Thailand juga bisa mengalahkan Arab Saudi atau paling tidak dia bisa menahan kosong-kosong katakanlah ya mhm. atau seri untuk paling memelihara peluang. Jadi dalam hal ini dari negara-negara ASEAN 4 ini yang terlihat lebih terbuka peluangnya itu ada di Thailand dan Vietnam. Hmm. Begitu. Nah, kalau misalkan Vietnam yang maju nih ya, berarti Malaysia yang tergusur dong. Betul, betul. Karena ya itu tadi, karena mereka kan dalam satu grup ya. Mhm, Apalagi di pertandingan kedua, mereka akan saling berhadapan. Dan jangan lupa bahwa mungkin saja apa yang diperlihatkan oleh Malaysia di pertandingan melawan Uzbekistan
itu belum mencerminkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Hmm. Apalagi kemudian mereka juga mungkin secara mental mereka lebih punya kesiapan ketika berhadapan dengan tim-tim yang dari satu area atau satu kawasan lah, satu Hmm. regional. Vietnam mereka sering hadapi. Jadi paling tidak mereka sudah tahu apa sih yang harus dilakukan ketika menghadapi Vietnam. Begitupun Vietnam. Vietnam juga mungkin sudah terbiasa ya berhadapan dengan Malaysia. Jadi mereka pun juga tahu apa yang harus dilakukan melawan Malaysia. Hmm. Jadi ini tidak ada faktor-faktor yang katakanlah kejutan-kejutan kalau ketika menghadapi kedua negara ini berhadapan. Tapi bagaimana kedua negara ini harus lebih siap untuk menghadapi masing-masing pihak gitu loh. Jadi ya itu saya pikir walaupun Malaysia dan Indonesia peluangnya mungkin lebih kecil ketimbang Vietnam dan Thailand, tapi itu tidak belum mengubur harapan gitu loh bro. Ya. Oke, kalau begitu Hmm. kita lihat yang Vietnam lawan Malaysia, siapa yang siap, dia yang unggul. Kira-kira gitu ya, Bro. Betul. Iya, saya melihatnya seperti itu. Karena ya kekuatan masing-masing sudah mereka sudah dipetakan kok Udah. sebetulnya gitu loh. Ya, cuma yang saya kagum dari apa ya timnas Thailand, timnasnya Vietnam, mereka cepat loh berbenahnya gitu loh. Mengingat belum lama kan mereka kayak Vietnam maupun Thailand itu di ajang SEA Games mereka kalah dari Indonesia gitu loh. Hmm. Tapi mereka cepat recovery-nya. Itu yang mengagumkan ya buat buat kedua negara. Apalagi Vietnam ya. Vietnam gonjang-ganjing dengan apa namanya U23 juga kan pernah dibawa oleh Philipp Tursier nih di SEA Hmm. Games. Hmm. Tapi kan gagal gitu loh. Ketika kalah melawan Indra Safri dan kawan-kawan gitu loh. Nah, ini kan juga sepertinya memberikan lonjakan-lonjakan prestasi yang mungkin saja ini juga menjadi suatu era yang baru buat buat Vietnam sekarang. Hmm. Era di mana Philipp Trusier sudah hengkang, mungkin mereka sudah kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik maksudnya dalam pengertian setelan di mana saat Park Hang Seo masih ada, Hmm. katakanlah seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, ini yang juga memberikan gambaran bahwa kekuatan Vietnam saat ini mungkin ya akan membaik gitu loh, melihat pada Hmm. prestasi ketika mereka bisa mengalahkan Kuwait gitu, Bro. Memang yang menarik jadinya Vietnam lawan Malaysia ya dibandingkan dengan Ya, dua laga yang lain. betul. Karena ini dari satu kawasan ya. Dan Iya, dua-duanya harus bisa membuktikan bahwa mereka lah yang lebih baik di kawasan ASEAN gitu loh. ibaratnya saling mengubur lawan ya. Siapa yang kalah itu berarti terkubur. Buat Vietnam belum mungkin ya. Buat Vietnam belum Tapi ya. kalau buat Malaysia iya. Sudah pasti kalau dia kalah lawan Vietnam dia akan terkubur Hmm. Hmm, gitu. hmm. Oke, nah balik ke Indonesia, Bro. Nah, Iya, bagaimana dengan Indonesia peluangnya di grup A? iya. Saya melihat pertandingan-pertandingan dari beberapa negara ya di ajang U23. Saya melihat pertandingan yang kelihatan ya. Ya Indonesia sudah pasti. Kemudian timnas-timnas yang jarang kita lihat seperti Uzbekistan, kemudian Kuwait, kemudian apa dari Irak atau negara-negara yang lain gitu ya. Sebetulnya dan Australia juga saya pernah lihat, Jordania juga saya lihat. Sebetulnya tidak ada satu tim pun yang kelihatan menonjol. Hmm. Terkecuali mungkin ya yang agak-agak kelihatan berbeda itu ada di Jepang. Itu yang kelihatan agak sedikit berbeda gitu loh, Bro. Hmm. Nah, sementara tim-tim dari negara lain, saya pikir sih ini ya belum ada kelihatan dia menjadi sebuah tim yang paling superior, katakanlah di ajang kali ini. Bahkan sekelas Australia pun saya melihat belum menampakkan superioritas yang kelihatan akan bisa menancapkan hegemoninya di ajang kali ini. Saya juga melihat Uzbekistan yang punya track record sebetulnya bagus di kelompok usia ya. Karena mereka juga pernah jadi juara Asia di U23, di U20. Nah, kali ini pun juga saya belum melihat mereka tampil istimewa gitu loh. Kecuali penguasaan bola. Tapi mengkonversi sebuah peluang menjadi gol itu juga masih masalah buat mereka. Hmm. Begitupun juga dengan Irak. Irak ternyata
bisa dikalahkan oleh Thailand dengan cara permainan yang bagus menurut saya. Thailand ini bermain luar biasa menurut saya ketika melawan melawan Irak ya. Nah, kalau Vietnam melawan apa Kuwait itu lebih banyak karena kesalahan dari pemain Kuwait sendiri. Hmm. Dan bagusnya di dan ini ya apa istimewanya pertandingan antara Vietnam dengan Kuwait, kedua negara akhirnya bermain dengan 10 pemain gitu loh. Hmm. Jadi dua-duanya ada satu pemain yang kena kartu merah gitu. Hmm. Tapi terlepas dari itu, saya lihat bahwa kemenangan Vietnam lebih banyak karena kesalahan dari Kuwait gitu loh, bro. Ya, oke. Jadi kalau saya lihat peluang Indonesia ketika melawan Australia pun, saya masih melihat peluang itu masih bisa kita pelihara. Apalagi apa Australia yang kita hadapi bukanlah Australia tim senior. Di tim senior saja ketika melawan Indonesia di Piala Asia, Indonesia kan sempat megang kendali di babak pertama. Hmm. Mungkin saja ini akan bisa menjadi modal buat STY untuk menghadapi Australia, mengingat bahwa pemain-pemain U23 ini yang dibawa kali ini itu sama dengan pemain senior yang kemarin bermain di apa Piala Asia senior gitu loh, Bro. Hmm. Jadi memang kalau kita balik ke laga Indonesia lawan Qatar kemarin, di mana Hmm. kita menganggap bahwa wasit ini punya peran yang cukup kuat untuk Qatar. Ya. Ternyata setelah saya cek ini di Transfermarkt itu, di websitenya Transfermarkt itu ada loh untuk wasit ya. Ternyata saya Oh, masukin ya. datanya nama wasit itu, ternyata Hmm. dia juga pernah mengawali memimpin laganya Qatar di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Jadi laga Ya. pertamanya Qatar itu dipimpin oleh wasit yang sama. Dan Ya. wasit yang sama ini memberikan penalti 3 kali untuk eh, Qatar. Dan Qatar bisa menang 8-1 lawan Afghanistan. Ya, itu itu kan bumbu ya, bumbu yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi kenapa wasit ini menjadi bermasalah. Tapi Hmm. saya pikir gini, ini ada sesuatu presiden yang baik ya ketika di laga awal kemudian Qatar sepertinya dibantu oleh wasit. Tentu Qatar dalam hal ini pihak penyelenggara untuk pertandingan-pertandingan berikutnya mereka akan lebih hati-hati dan mungkin saja tidak akan berani lagi melakukan hal yang sama. Hmm. Kenapa kemudian tim-tim dari negara lain ini juga ikut-ikutan merasa punya kepentingan terhadap mereka mereview pertandingan-pertandingan Indonesia melawan Qatar tadi. Karena juga mereka punya kepentingan kalau misalkan mereka berhadapan dengan Qatar, jangan-jangan mereka jadi korban yang sama gitu loh. Jadi ini suatu yang bagus sebetulnya, walaupun buat Indonesia tidak positif ya, karena Hmm. kebetulan Indonesia yang jadi korban. Ya, Tapi pengorbanan Indonesia ini akan ikut dirasakan oleh tim-tim dari negara lain yang punya ketakutan yang sama ketika harus menghadapi Qatar. Gitu loh, Bro. saya kira memang Qatar ini menunjuk yang sama untuk laga pertamanya. Untuk menjamin kemenangan di laga pertama. Karena Saya memang nggak Qatar berani di komen. kualifikasi Piala Dunia ini kan sudah 4 kali laga ya. Sama Indonesia Ya, juga sudah 4 kali. Jadi Qatar ini menang empat-empatnya. Oke, tapi balik lagi ya. Kalau misalnya memang Indonesia kan sudah tidak akan ketemu lagi Qatar nih di apa di laga ini ya, di ajang Piala Asia U23 ini, dan hanya akan bertemu dengan Australia dan melawan Jordania. Jordania. Jordania ya. Ya, Nah, sementara kan eh, Australia sama Jordan sendiri juga seri kan tanpa gol. betul. Artinya sebenarnya boleh disebut bahwa ini kedua tim ini seimbang. Kira-kira gitu nggak, Bro? Ya gini, kan tadi saya bilang bahwa di U23 belum ada kekuatan yang menonjol. Hmm, hmm, Apalagi kalau kita melihat merujuknya di grup A ini ya. hmm, Grup A ini boleh dibilang rata-rata hampir hampir sama kekuatannya gitu loh. hmm, Ketika Jordania melawan Australia saya perhatikan, oke, Australia bisa bermain dengan organisasi yang baik, penguasaan bola juga baik. Mereka rata-rata pemain yang paham betul bagaimana bermain secara organisasi. Tapi dari sisi ketajaman serangan justru Jordania lebih baik.
Hmm. Walaupun Jordania bermain dengan ya itu tadi transisi yang cepat dari permainan-permainan sayap, tapi justru itu lebih kelihatan mengancam Hmm. ketimbang Australia yang bermain boleh dibilang klinis banget ya. Bermain Hmm. yang begitu sistematis. Jadi mereka alur serangannya juga kelihatan rapi, tapi tidak menghasilkan peluang-peluang yang bagus. Karena Hmm. mereka sudah diredam dari sejak awal ketika pemain-pemain Yordania itu mulai melakukan pressing-pressing di awal, walaupun Hmm. itu pada akhirnya membawa konsekuensi kualitas staminanya pemain-pemain Jordania langsung anjlok di pertengahan babak kedua gitu loh bro. Wah, Indonesia cukup staminanya nggak ya untuk menghadapi Australia dengan metode yang sama? Saya pikir gini, Indonesia kan sudah beberapa kali ya di bawah STY melakukan hal yang sama, melakukan pressure-pressure dari sejak awal. Itu tujuannya adalah jangan sampai ancaman-ancaman itu kemudian dibiarkan datang. Hmm. Tapi udah dari sejak awal sudah diantisipasi. Dan ternyata nggak ada masalah dengan masalah fisik gitu loh. Itu Ya. salah satu berkah kehadiran STY ya, bahwa kualitas stamina pemain-pemain Indonesia itu jauh meningkat. Ketika pertandingan pertama melawan Qatar, bahkan dengan 9 pemain pun kita tidak kelihatan anjlok staminanya. Mhm. Karena tentu ya 9 melawan 11. Artinya yang 9 ini harus bisa menyokong kehilangan dua pemain. Mhm. Artinya effort yang diberikan itu justru lebih besar, tapi itu tidak menunjukkan stamina pemain Indonesia anjlok Ya. gitu. Bro. Oke, balik ke Piala Asia yang 4 negara Asia Tenggara ini. Berarti dari 4 ini yang punya peluang sangat kuat itu adalah Thailand, Ya, kemudian Vietnam, ya, dan kemudian juga ya, Indonesia dan Malaysia ini harus memenangkan laga kedua mereka. betul. Itu adalah pilihan terakhir, Bro. Harus menang Harus menang buat ya. negara ini. Tapi Betul. yang menarik adalah Malaysia akan menghadapi Vietnam di laga kedua yang ini bagi Malaysia ini adalah hidup mati, tapi buat Vietnam masih oke ya. Masih dengan seri pun oke. Kalah pun mereka juga masih punya peluang sebetulnya. Karena sudah mengantongi 3 poin. Betul. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai peluang 4 negara Asia Tenggara di Piala Asia U23. Kalau menurut Sobat sendiri ini siapa aja nih yang akan lolos ke babak selanjutnya, ke babak 8 besar ya. Apakah benar Thailand dan Vietnam yang akan lolos? Terus bagaimana dengan Indonesia dan Malaysia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.